Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi kali ini dalam pembelajaran nasionalisme. Saudara-saudara, semoga saudara-saudara dimanapun Anda berada sekarang selalu dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, dalam nasionalisme ini saudara-saudara akan banyak dibahas beberapa hal. Mudah-mudahan materi ini membawa manfaat bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada. Oke, kita santai saja saudara-saudara. Yang penting kita tetap bersemangat. Oke, semangat pagi saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, tujuan pengembangan program pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Tujuannya adalah membentuk PNS profesional yang dibentuk oleh satu sikap dan perilaku disiplin PNS. Yang kedua, nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dan yang keempat, menguasai kompetensi teknis bidang tugas sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Kemudian sasarannya adalah terwujudnya PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Itulah saudara-saudara yang perlu kita pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan nasionalisme. Kompetensi apa yang akan dibangun? Kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional itu diindikasikan dengan kemampuan yang pertama, menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Dan yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Berarti kita harus profesional. Dalam mata pelatihan nasionalisme ini, kawan-kawan, saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, mata pelatihan ini akan membahas bagaimana pembentukan karakter melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat persatuan dan pemersatu bangsa. Tujuan pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti pertemuan ini atau pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami nilai-nilai nasionalisme Pancasila dan mampu mengaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Indikatornya apa? Yang pertama adalah bahwa saudara mampu memahami nilai-nilai nasionalisme Pancasila sebagai ASN. Kedua, memahami ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, memahami ASN sebagai pelayan publik. Dan yang keempat, memahami ASN sebagai pemersatu bangsa. Saudara-saudara, apa sebenarnya nasionalisme itu? Untuk menjawab nasionalisme, saudara-saudara, tidak akan semudah hanya kita menginjak kata-kata nation dan isme. Meskipun nation itu bangsa, isme itu ada paham kebangsaan. Tetapi lebih dalam daripada itu, bahwa saat ini saudara-saudara masih terjadinya suatu permasalahan bangsa yang hingga dulu sampai sekarang masih menjadi persoalan kita, persoalan klasik yang tidak pernah terselesaikan. Apa masalah bangsa itu? Yang pertama adalah bahwa idealisme kebangsaan kita ini sekarang menurun.
Kita tahu sendiri bagaimana seseorang itu tidak lagi memikirkan bagaimana kepentingan bangsa dan negara itu lebih dari kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Kemudian di dalam berpikir itu selalu berpikir yang bersifat, katakanlah, ada indikasi separatis, yaitu keliru memandang bahwa otonomi daerah itu bagaimana. Ada yang sebagian yang menganggap otonomi daerah itu adalah suatu kemerdekaan bagi daerah itu untuk memisahkan diri. Itu salah. Bagaimana saat ini permasalahan di timur Indonesia, di Papua masih terjadi. Yang kedua juga ada permasalahan gejala etnisitas, ya, primordial, itu juga masih nampak. Ya. Orang sulit untuk menerima kelompok lain. Kemudian disiplin rendah, yaitu kita lihat bagaimana kerusakan lingkungan itu sering terjadi. Kemudian kepentingan diri sendiri itu lebih menonjol atau golongan. Nah, saudara-saudara, di era globalisasi ini kita dihadapkan bagaimana kita bersaing dengan dunia internasional. Persaingan itu akan membuat kita akan menang atau kalah. Oleh karena itu, persatuan, jiwa nasionalisme kita ditantang. Bagaimana bisa mampu mencintai bangsa ini, mengembangkan kemajuan bangsa ini, itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Nasionalisme berperan dalam pembinaan karakter bangsa. Bagaimana pengawal nation building dan pemersatu, ya, integrasi nasional, bahwa nasionalisme itu secara politis, ya, adalah merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun ada juga nasionalisme itu secara sempit, yaitu suatu sikap meninggikan bangsanya sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain. Tapi kayaknya yang kedua ini tidak terjadi di Indonesia. Secara luas, pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain, itu sebenarnya yang harus kita pupuk. Pertanyaan berikutnya adalah nasionalisme Pancasila itu bagaimana? Nasionalisme Pancasila, pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Apa ukurannya? Indikasinya adalah yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Kemudian menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan rela berkorban ini adalah merupakan wujud suatu bentuk nasionalisme itu sendiri. Seseorang punya paham atau jiwa nasionalisme apabila mereka tidak punya kerelaan untuk berkorban, maka itu adalah hanya suatu jiwa yang tidak jujur, atau seseorang itu hanya berpura-pura nasionalis. Berarti nasionalisme bangsa Indonesia itu adalah yang diinginkan adalah nasionalisme Pancasila, yaitu mengamalkan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah air yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti yang saya sebutkan, yaitu berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam Pancasila. Apa wujudnya? Yaitu menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dan lain-lain yang bisa kita lakukan. Apa fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa? Apa sih makna wawasan kebangsaan Indonesia? Makna wawasan kebangsaan Indonesia mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ada beberapa prinsip dalam wawasan kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah pengorbanan. Nah, ini nih yang penting. Kesediaan mereduksi kepentingan pribadi, daerah, golongan demi kepentingan bangsa. Ini yang penting, bahwa kita harus rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Yang kedua, kesederajatan. Kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa. Kemudian kekeluargaan. Kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Saudara-saudara, kita harus mampu menghargai perbedaan, apakah itu perbedaan agama, suku, ras, dan sebagainya. Yang semuanya itu terjalin, kita jalin yang kuat bahwa kita ini adalah sebuah keluarga, sesama anak bangsa. Berarti kita harus menerapkan nilai dasar wawasan kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan nasional. Saya ulangi, kesetiakawanan sosial. Kemudian masyarakat adil dan makmur. Apa faktor yang memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia? Yang pertama adalah keutuhan dan kedaulatan wilayah. Saudara-saudara, wilayah kita harus bersatu, jangan sampai ada terpecah-pecah atau bahkan yang ada yang ingin memisahkan diri. Tidak ada bangsa lain yang menguasai wilayah kita. Oleh karena itu, politik bebas aktif kita adalah tidak mengizinkan salah satu negara untuk membuat pangkalan di wilayah negara kita. Karena kita berdaulat, kita tidak ingin ada negara lain yang mengganggu kedaulatan kita. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai acuan dasar dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kemudian konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional, ya. Cara berpikir secara nasional Nusantara, ya, dan ketahanan nasional itu merupakan acuan kita, ya. Kemudian kekayaan budaya bangsa Indonesia sebagai perwujudan cipta rasa dan karsa bangsa Indonesia, itu adalah merupakan wujud dari budaya kita yang merupakan hasil daripada cipta rasa dan karsa. Ada, kita ingat, kearifan lokal. Meskipun biasanya kearifan lokal itu disandingkan dengan keunggulan global
dan kearifan lokal. Tentu saudara-saudara, apakah sesuatu itu berjalan baik begitu saja? Tentu tidak. Ada faktor penghambat daripada wawasan kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah pikiran, ya, perasaan fanatisme kelompok atau golongan atau adat istiadat. Nah, ini masih terjadi. Intoleransi, radikalisme itu masih menjadi persoalan di negara kita. Yang kedua, pikiran, perasaan, kecemburuan sosial. Kita tahu sendiri, salah satu penyebab kecemburuan sosial adanya gap, ya, antara yang kaya dan yang miskin. Jurang pemisah itu semakin melebar. Nah, ini merupakan PR bagi kita supaya tidak ada kecemburuan sosial. Oleh karena itu, pemerataan, pembangunan dan hasil-hasilnya itu wajib hukumnya di dalam proses pembangunan sekarang ini. Yang ketiga, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Saudara-saudara, wilayah ada yang maju, ada yang kurang maju. Ini terjadi kesenjangan. Apa sebenarnya masalah? Nah, ini juga menjadi persoalan. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi antar golongan penduduk. Ada yang kaya sekali, ada yang miskin begitu besar. Dan yang kelima, upaya-upaya untuk mengekang proses demokratisasi dan desentralisasi. Ada yang tidak senang, ya. Ada yang tidak senang dengan demokratisasi dan desentralisasi. Ini juga menjadi persoalan. Apa sebenarnya pengertian wawasan Nusantara? Yaitu pandangan yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang segala aspek, dari politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Itulah wawasan Nusantara. Jadi apa hakikat wawasan Nusantara? Hakikat wawasan Nusantara adalah kesamaan persepsi komponen bangsa sebagai dasar terbangunnya rasa dan semangat kebangsaan dan kenusaan atau nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan sosial. Harus ada kesamaan persepsi dari komponen bangsa. Kemudian kedua, hakikat wawasan Nusantara menghendaki dimilikinya sikap untuk segera mengakhiri kesetiaan terhadap kelompok, misalnya partai, golongan, suku bangsa, dan seterusnya, atau kepada perseorangan. Begitu kesetiaan terhadap bangsa dan negara itu diperlukan. Karena apa? Kepentingan bangsa dan negara itu lebih tinggi dari kepentingan golongan atau pribadi. Itulah hakikat daripada wawasan Nusantara. Berarti wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan, berdasarkan ideologi nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermanfaat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijakannya dalam mencapai tujuan nasional. Apa sebenarnya tujuan wawasan Nusantara? Tujuan ke dalam wawasan Nusantara untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Keluar, wawasan Nusantara untuk ikut serta mewujud kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia. Berarti cakupan wawasan Nusantara adalah satu, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan pertahanan keamanan negara. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk nilai ketuhanan di Indonesia dulu ada animisme, ada dinamisme. Yaitu animisme itu aliran kepercayaan kejawen misalnya, dan lain sebagainya. Kalau di
tempat kita mungkin ada kepercayaan Kaharingan misalnya di Kalimantan Selatan. Dinamisme yaitu pengaruh agama, yaitu kepercayaan akan kekuatan, ya, kekuatan roh yang ada di tempat-tempat tertentu. Nah ini yang dulu melekat, yaitu saudara-saudara. Nah kemudian berkembang, kita punya kepercayaan agama, ya, Islam masuk ke Indonesia. Sebelum Islam Hindu, Buddha, kemudian Islam, kemudian Kristen. Ya. Sekarang ini diakui adalah Konghucu misalnya. Saudara-saudara, sebagai bentuk wujud sila ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menetapkan bahwa agama itu adalah merupakan dasar. Oleh karena itu tidak ada tempat bagi orang Indonesia yang tidak memiliki agama atau bersifat ateis. Tidak boleh. Karena kehidupan kita adalah kehidupan masyarakat yang didasarkan pada religiusitas. Oleh karena itu pembangunan, ya, agama, kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari, pembinaan umat beragama mutlak diperlukan. Saudara, masih dengan terkait saudara-saudara, masih terkait dengan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Indonesia bukan negara sekuler, sekaligus bukan negara agama. Nilai-nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila yang lain kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat. Itu adalah menjadi sumber etos kerja. Implementasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat. Kekuasaan atau jabatan tidak hanya amanah rakyat tetapi juga amanah Tuhan. Oleh karena itu, di dalam menjalankan jabatan itu harus transparan dan akuntabel. Nilai ketuhanan menghasilkan etika sosial di masyarakat. Nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai yang lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Nilai ketuhanan menjadi sila-sila yang lain dalam Pancasila. Nilai ketuhanan memperkuat pembentukan karakter kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif. Implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari pada ASN. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan berbeda-beda. Keempat, membina kerukunan di antara sesama umat beragama. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia terhadap Tuhannya. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kita untuk dipercayai oleh orang lain. Mari kita hargai, perbedaan itu. Toleransi itu yang harus kita kembangkan.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara-saudara, sejarah nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia itu begitu panjang. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak terlepas dari kemanusiaan universal dalam pergaulan antar bangsa. Jadi kemanusiaan itu adalah tidak membedakan antara manusia yang satu dengan manusia lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Ada perasaan bagaimana kita menganggap bahwa kita setiap manusia itu sederajat. Kita harus saling menghormati, menghargai hak asasi manusia. Dalam konteks sila kedua Pancasila, Bung Hatta membuat suatu rumusan bahwa sila kedua Pancasila yang pertama ke dalam pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua keluar pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Berarti lengkap, kita ada ke dalam dan juga ada keluar. Nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia harus dibangun berdasarkan kesederajatan antar bangsa dan egalitarianisme antar umat manusia. Semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan, pembangunan bangsa, yaitu pemerintahan, tapi juga mempertimbangkan bagaimana membangun manusia Indonesia yang ada di dalam. Bukan hanya pemerintah, tetapi manusia-manusia yang ada di dalam.